Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusrianto dari akuntansi A1 NIM 2011-336. Saya akan menjelaskan tentang bagian 2 dan bagian 3. Pertama itu pada bagian kedua, yaitu akuntan yang bekerja di bisnis. Ada pengertiannya itu seorang akuntan yang berpraktik melayani publik ketika melakukan aktivitas profesional berdasarkan hubungan akuntan tersebut dengan kantor, baik sebagai tenaga kontrak, karyawan, atau pemilik. Adapun tanggung jawabnya, akuntan bertanggung jawab baik sendiri ataupun bersama dengan pihak lain dalam penyusunan dan pelaporan informasi keuangan dan informasi lain yang dijadikan acuan oleh organisasi tempatnya bekerja dan pihak ketiga. Yang kedua, akuntan yang bekerja di bisnis mungkin bertanggung jawab dalam manajemen keuangan yang efektif dan memberi advice yang kompeten dalam berbagai perihal terkait bisnis. Adapun identifikasi ancaman akuntan yang bekerja di bisnisnya, pertama itu ancaman kepentingan pribadi, yaitu akuntan memiliki kepentingan keuangan atau menerima pinjaman atau jaminan dari organisasi tempat bekerjanya. Yang kedua, akuntan terlibat dalam pengaturan kompensasi insentif yang ditawarkan oleh organisasi tempatnya bekerja. Yang ketiga, akuntan memiliki akses ke aset perusahaan untuk keperluan pribadi. Yang keempat, akuntan ditawari hadiah atau perlakuan istimewa dari pemasok organisasi tempatnya bekerja. Yang kedua, ancaman telah pribadi, yang artinya akuntan menemukan perlakuan akuntansi yang tepat atas kombinasi bisnis setelah yang bersangkutan melakukan studi kelayakan yang mendukung keputusan akuisisi bisnis tersebut. Yang ketiga, ancaman advokasi, yaitu akuntan memiliki kesempatan untuk memanipulasi informasi dalam prospektus untuk tujuan memperoleh pembiayaan yang menguntungkan. Yang keempat, ancaman kedekatan. Akuntan bertanggung jawab atas pelaporan keuangan organisasi tempatnya bekerja ketika terdapat anggota keluarga inti atau keluarga dekat yang bekerja di organisasi tersebut yang membuat keputusan yang memengaruhi laporan keuangan. Yang kedua, akuntan memiliki hubungan yang lama dengan rekan bisnis yang memengaruhi keputusan bisnis. Selanjutnya, ancaman intimidasi. Akuntan anggota keluarga inti atau keluarga dekat menghadapi ancaman pemecatan atau penggantian atas ketidaksepakatan tentang penerapan standar akuntansi dan cara informasi keuangan diperoleh. Yang kedua, seorang individu mencoba memengaruhi proses pengambilan keputusan akuntan, misalnya berkenaan dengan pemberian kontrak atau penerapan standar akuntansi. Adapun benturan kepentingan dari akuntan yang bekerja di bisnis. Yang pertama, dilarang membiarkan benturan kepentingan mengkompromikan pertimbangan profesional atau bisnis. Yang kedua, harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk mengidentifikasi keadaan yang mungkin memunculkan benturan kepentingan dan ancaman terhadap kepatuhan pada satu atau lebih prinsip dasar etika. Yang ketiga, harus tetap waspada terhadap perubahan dan waktu ke waktu atas sifat aktivis, kepentingan dan hubungan yang mungkin memunculkan benturan kepentingan saat melakukan suatu aktivitas profesional. Selanjutnya, penyusunan dan penyajian informasi. Penyusunan atau penyajian informasi yang pertama sesuai dengan basis pelaporan keuangan yang digunakan. Yang kedua, dengan cara yang tidak dimaksudkan
untuk menyesatkan dan memengaruhi keluaran suatu kontrak atas peraturan secara tidak tepat. Yang ketiga, menerapkan pertimbangan untuk menyajikan fakta secara akurat dan lengkap dalam semua hal yang material, menjelaskan secara gamblang mengenai sifat sebenarnya dari transaksi atau aktivitas bisnis, dan mengklasifikasikan dan mencatat informasi secara tepat waktu dan dengan cara yang tepat. Ketiga, tidak meninggalkan apapun dengan maksud memberi informasi yang menyesatkan atau memengaruhi keluaran suatu kontrak atau regulasi secara tidak tepat. Keahlian memadai dan kepentingan keuangan dari seorang akuntan yang bekerja di bisnis, itu bertindak dengan keahlian memadai, artinya tidak boleh dengan sengaja menyesatkan organisasi tempatnya bekerja sehubungan dengan level keahlian atau pengalaman yang dimiliki. Yaitu yang kedua, kepentingan keuangan dan kompensasi dan insentif, artinya tidak boleh memanipulasi informasi atau menggunakan informasi rahasia untuk memperoleh keuntungan pribadi atau untuk keuntungan keuangan pihak lain. Respon ketidakpatuhan atau biasa disebut dengan noklar, yaitu semua akuntan. Tidak terdapat protokol dan produser dalam organisasi tempat bekerja untuk mengatasi ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, maka akuntan harus mempertimbangkan dalam menentukan cara merespon ketidakpatuhan. Yaitu yang kedua, akuntan senior. Jika akuntan senior menyadari informasi mengenai ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, maka harus memahami permasalahan. Yang kedua, jika akuntansi senior mengidentifikasi atau mencurigai bahwa ketidakpatuhan telah terjadi atau mungkin terjadi, maka ia harus membahas permasalahan tersebut dengan atasan langsung. Jika ada yang kemungkinan dibuat suatu penetapan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut. Jika atasan langsung kemungkinan terlibat dengan permasalahan ini, maka akuntan senior harus membahas permasalahan tersebut dengan atasan berikutnya yang memiliki otoritas lebih tinggi. Yang ketiga, akuntan senior juga menentukan perlunya pengungkapan permasalahan tersebut kepada auditor eksternal. Tekanan pelanggaran dari akuntan yang bekerja di bisnis. Yang pertama, dilarang membiarkan tekanan dari pihak lain yang memunculkan pelanggaran kepatuhan terhadap prinsip dasar etika. Dan yang kedua, dilarang menekan pihak lain yang diketahuinya atau terdapat alasan untuk meyakini dan mengakibatkan individu lain tersebut melanggar prinsip dan etika. Selanjutnya, bagian 3, yaitu akuntan yang berpraktik melayani publik. Adapun identifikasi ancaman, yang pertama itu ancaman kepentingan pribadi. Artinya akuntan mempunyai kepentingan keuangan langsung pada suatu klien. Yang kedua, akuntan menawarkan suatu imbalan rendah untuk mendapatkan perikatan baru, dan imbalan tersebut sangat rendah sehingga menyulitkan bagi akuntan tersebut untuk melakukan jasa proporsional sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku. Yang ketiga, akuntan memiliki suatu hubungan bisnis yang erat dengan klien. Yang kedua, ancaman telah pribadi. Artinya akuntan menerbitkan laporan asuransi atau efektivitas operasi sistem keuangan setelah akuntan yang bersangkutan mengimplementasikan sistem tersebut. Yang ketiga, ancaman advokasi. Artinya akuntan mempromosikan kepentingan atau saham dari klien. Yang kedua, akuntan bertindak sebagai penasihat yang mewakili klien dalam litigasi atau perselisihan dengan pihak ketiga. Selanjutnya, ancaman kedekatan. Maksudnya akuntan memiliki anggota inti atau anggota keluarga dekat yang menjabat sebagai direktur, komisaris, dan pejabat eksekutif klien. Yang kedua,
direktur, komisaris atau pejabat eksekutif dari klien atau karyawan dalam posisi yang dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap perihal pokok dari suatu perikatan. Sebelumnya menjawab sebagai rekan perikatan. Yang ketiga, anggota tim audit yang memiliki hubungan yang lama dengan klien audit. Selanjutnya itu ancaman intimidasi. Artinya akuntan sedang terancam kehilangan perikatan dari klien atau pemecatan dari kantor karena perselisihan tentang permasalahan profesional. Selanjutnya benturan kepentingan, itu identifikasi benturan. Yaitu pertama, sebelum menerima hubungan perikatan atau hubungan bisnis dengan klien baru, setiap akuntan harus melakukan langkah rasional untuk mengidentifikasi berbagai keadaan yang mungkin memunculkan benturan kepentingan dan mengakibatkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Yang kedua, harus tetap waspada terhadap perubahan dari waktu ke waktu atas sifat jasa, kepentingan, dan hubungan yang dapat memunculkan benturan kepentingan saat melakukan perikatan. Yang kedua yaitu pengungkapan dan persetujuan. Artinya akuntan harus menerapkan pertimbangan profesional untuk menentukan perlunya pengungkapan spesifik dan persetujuan secara eksplisit ketika mengatasi ancaman. Yang kedua, jika diperlukan persetujuan eksplisit atau permintaan tersebut ditolak klien, maka akuntan harus mengakhiri atau menolak untuk melakukan jasa profesional yang mengakibatkan benturan kepentingan. Yang kedua, mengakhiri hubungan yang relevan atau melepaskan kepentingan yang relevan untuk menghilangkan ancaman atau menurunnya pada level yang dapat diterima. Selanjutnya yaitu dokumentasi. Arti dokumentasi itu sifat dari keadaan tersebut termasuk peran yang dilakukan oleh akuntan. Pengukuran spesifik yang diterapkan untuk mencegah pengungkapan informasi di antara tim perikatan dan menangani dua klien. Yang ketiga, alasan yang mendasari kesimpulan bahwa tepat untuk menerima perikatan tersebut. Selanjutnya, penunjukan profesional. Yang pertama, menerima klien dan perikatan. Yang kedua, perubahan penunjuk profesional. Yang ketiga, keberlanjutan perikatan. Yang keempat, penggunaan pekerjaan ahli. Yaitu imbalan yang pertama itu besaran imbalan yang ditawarkan mungkin memengaruhi kemampuan akuntan untuk melakukan jasa profesional sesuai dengan standar profesional. Yang kedua, imbalan kontingen kadang digunakan untuk perikatan. Nona surat tertentu dapat memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dan etika. Yang ketiga, ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika muncul jika akuntan membayar atau menerima imbalan rujukan atau menerima komisi yang berkaitan dengan klien. Selanjutnya yaitu respon ketidakpatuhan atau biasa disebut dengan noklar. Artinya ketika menghadapi ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atau biasa disebut dengan non-with law and regulation atau dalam garis miring yaitu noklar. Akuntan harus memperoleh pemahaman tentang ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dan mematuhinya. Yang kedua, tindakan yang dilakukan akuntan harus dilakukan secara tepat waktu dengan memerhatikan sifat permasalahan dan bahaya potensi bagi kepentingan entitas, investor, kreditor, karyawan atau masyarakat umum. Noklar atau audit laporan keuangan. Adapun pemahaman masalah. Jika mengetahui informasi mengenai ketidakpatuhan atas dugaan ketidakpatuhan, maka akuntan harus memperoleh pemahaman atas permasalahan.
Yang kedua, ketika mengidentifikasi atau menduga bahwa ketidakpatuhan telah terjadi atau mungkin terjadi, maka akuntan harus membahas permasalahan tersebut dengan level manajemen yang tepat. Yang ketiga, jika meyakini bahwa manajemen terlibat ketidakpatuhan atas dugaan ketidakpatuhan, maka akuntan harus membahas permasalahan tersebut dengan TJWG. Adapun cara mengatasi masalah, yang pertama, akuntan harus memberikan advice kepada mereka untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan tepat waktu. Jika pihak-pihak tersebut belum melakukannya, untuk 1. Memperbaiki, memulihkan atau memitigasi konsekuensi dan ketidakpatuhan. Yang kedua, mencegah perbuatan ketidakpatuhan ketika belum terjadi. Yang ketiga, mengungkapkan permasalahan tersebut kepada otoritas yang berwenang jika disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau jika dianggap perlu dalam melindungi kepentingan publik. Yang akuntan harus mempertimbangkan apakah manajemen dan TJWG memahami tanggung jawab mereka sehubungan dengan ketidakpatuhan atau ketidakpatuhan. Akuntan harus memiliki peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan standar audit. Selanjutnya, pengungkapan ke otoritas berwenang. Jika akuntan memiliki bahwa pengungkapan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap otoritas yang berwenang merupakan tindakan yang tepat dalam situasi tersebut, maka pengungkapan diperkenalkan. Yang kedua, akuntan juga harus mempertimbangkan apakah tepat untuk menginformasikan kepada klien tentang intensi akuntan sebelum mengungkapkan permasalahan tersebut. Ketiga, ketika membuat pengungkapan tersebut, akuntan harus bertindak dengan itikat baik dan berhati-hati ketika membuat pernyataan dan asersi. Pelanggaran yang mungkin segera terjadi. Akuntan mungkin menjadi sadar terhadap perilaku nyata atau diingatkan dan yakin bahwa mungkin akan segera terjadi suatu pelanggaran yang menyebabkan bahaya besar bagi investor, kreditor, karyawan, atau publik. Maka setelah mempertimbangkan apakah tepat untuk membahas permasalahan tersebut dengan manajemen atau TJWG, akuntan harus menentukan apakah akan segera mengungkapkan permasalahan tersebut kepada otoritas berwenang. Jika dilakukan, pengungkapan tersebut diperkenankan. Dokumentasi didorong mendokumentasi permasalahan hasil pembahasan dengan manajemen, TJWG, dan pihak lain. Respon manajemen dan TJWG, tindakan yang dipertimbangkan akuntan, pertimbangkan yang dibuat, keputusan yang diambil, dan bagaimana akuntan meyakini telah memenuhi tanggung jawab. Sekian dari saya. Billahi fi sabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.